Kitab Hakim-Hakim. Ingatkah Anda setelah Yosua memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, ia berseru agar mereka tetap setia akan perjanjian mereka dengan Allah dengan mematuhi hukum Taurat. Dengan melakukan hal ini, bangsa-bangsa lain akan melihat siapa sesungguhnya Allah Israel itu. Nah, kitab Hakim-Hakim ini diawali dengan kematian Yosua dan inti kitab ini bercerita tentang berbagai kegagalan total bangsa Israel. Nama kitab ini diambil dari berbagai model kepemimpinan yang dimiliki bangsa Israel pada zaman itu. Sebelum mereka memiliki raja, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Nah, Anda jangan membayangkan sebuah ruang pengadilan. Karena yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengepalai sebuah wilayah, sekaligus juga sebagai pemimpin politik dan militer. Jadi lebih seperti seorang kepala suku. Dan perlu diingat bahwa kitab Hakim-Hakim ini adalah kitab yang sungguh menggelisahkan hati dan kejam karena menceritakan kisah tragis kerusakan moral bangsa Israel, kepemimpinan yang buruk, dan bagaimana mereka menjadi bangsa yang tidak ada bedanya dengan orang Kanaan. Namun kisah sedih ini juga dimaksudkan untuk membangkitkan sebuah harapan besar bagi masa depan mereka, dan Anda bisa melihatnya dalam susunan kitab ini. Ada sebuah pendahuluan yang menyusun tahapan terjadinya kegagalan bangsa Israel ketika mereka tidak mengusir orang Kanaan yang tersisa saat itu. Kemudian bagian utama dari kitab ini bercerita tentang meningkatnya kejahatan para hakim Israel. Perkembangan selanjutnya malah menunjukkan betapa kehidupan para pemimpin Israel berubah mulai dari baik, ke cukup baik, ke buruk, dan ke sangat buruk. Bagian akhir bahkan lebih menggelisahkan lagi dan menunjukkan kejahatan orang-orang Israel secara keseluruhan. Nah, mari kita telusuri dan selidiki setiap bagiannya lebih dalam lagi. Bagian awal dimulai dengan kehidupan bangsa Israel di wilayah mereka di tanah perjanjian. Nah, ketika Yosua mengalahkan beberapa kota penting di Kanaan saat itu, sebenarnya masih banyak lagi daerah yang harus direbut dan masih banyak orang Kanaan yang tinggal di situ. Karena itu di pasal 1, menunjukkan daftar panjang dari kelompok-kelompok orang Kanaan yang gagal diusir oleh bangsa Israel. Nah, ingatlah bahwa alasan utama mengusir orang Kanaan keluar agar supaya bangsa Israel terhindar dari kerusakan moral dan cara orang Kanaan menyembah dewa-dewa mereka dengan menyerahkan anaknya sebagai korban. Allah memanggil bangsa Israel untuk menjadi orang yang kudus, dan sayangnya itu tidak terjadi. Pasal 2 menjelaskan bagaimana Israel dengan mudahnya hidup berdampingan dengan orang Kanaan dan mengadopsi semua praktek budaya dan agama mereka. Dan hampir keseluruhan pasal, kita diberikan sebuah gambaran terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di dalam keseluruhan kitab ini. Nah, menurut si narator, bagian sejarah yang terjadi di bangsa Israel saat itu merupakan sebuah rangkaian siklus yang melingkar seperti spiral. Jadi bangsa Israel menjadi seperti orang Kanaan dan berdosa melawan Allah, lalu Allah mengizinkan mereka dikalahkan dan ditindas orang Kanaan. Akhirnya, bangsa Israel menyadari kesalahan yang mereka lakukan dan bertobat. Kemudian, Allah membangkitkan seorang penyelamat, seorang hakim, dari antara orang Israel yang akan mengalahkan musuh dan membawa mereka ke era yang penuh kedamaian. Namun, akhirnya bangsa Israel kembali berbuat dosa. Dan kemudian hal serupa terjadi lagi. Secara tidak langsung, siklus ini menggambarkan pola dan alur selanjutnya dari kitab ini. Dan terus terulang dalam setiap kisah 6 hakim utama yang diceritakan di sini. Nah, kisah tentang 3 hakim pertama, Otniel, Ehud, dan Deborah, adalah kisah petualangan yang sangat berani dan penuh pertumpahan darah, baik untuk hakim itu sendiri atau orang-orang yang membantu mengalahkan musuh-musuh mereka dan membebaskan orang-orang Israel. Sedangkan kisah tentang 3 hakim selanjutnya lebih panjang dan berfokus pada lemahnya karakter mereka yang makin hari semakin buruk. Nah, Gideon, dia memulainya dengan cukup baik. Meski awalnya dia seorang penakut, tapi kemudian dia percaya bahwa Allah dapat menyelamatkan bangsa Israel melalui dirinya. Sehingga dia mengalahkan tentara Midian yang besar hanya dengan 300 orang, sambil membawa obor dan kendi. Namun Gideon sangat pemarah dan membunuh sesama Israel lainnya karena tidak membantunya dalam peperangan. Dan lebih buruknya lagi ketika dia membuat sebuah patung berhala
dari emas jarahan yang dirampasnya dalam peperangan. Dan setelah ia mati, bangsa Israel menyembah patung itu sebagai Allah mereka. Dan siklus itu pun terjadi lagi. Hakim penting berikutnya, Yefta, seorang perampok kejam yang tinggal di atas bukit. Dan ketika kehidupan di Israel semakin buruk, para pemuka Israel datang dan memohon bantuannya. Nah, Yefta adalah seorang pemimpin yang sangat ditaati. Ia memenangkan banyak pertarungan melawan orang Amon. Tapi sayangnya dia tidak mengenal Allah Israel. Dia memperlakukannya seperti Allah orang Kanaan. Dia bersumpah mengorbankan anak perempuannya jika dia memenangkan peperangan. Kisah tragis ini menunjukkan betapa dalamnya bangsa Israel telah jatuh. Mereka tidak lagi mengenal karakter Allah mereka sendiri, sehingga menggiring hidup mereka kepada pembunuhan dan ibadah palsu. Hakim terakhir, Simson, dan sejauh ini adalah yang terburuk. Awal hidupnya sangat menjanjikan, namun dia tidak menghormati Allah Israel. Hidupnya sembarangan, kejam, dan sombong. Dia menang telak dalam pertempuran strategis melawan bangsa Filistin, namun mengorbankan integritasnya, dan hidupnya berakhir dalam kerusuhan sebuah pembunuhan massal. Nah, ini catatan pentingnya. Anda perhatikan ada sebuah tema yang berulang di sini, bahwa pada saat-saat tertentu, Roh Allah memberikan kuasa kepada setiap hakim-hakim yang hidupnya kacau balau ini untuk membawa keselamatan yang besar. Kenyataan bahwa Allah memakai orang-orang ini tidak berarti bahwa ia mendukung semua pilihan dan tindakan mereka. Allah berkomitmen untuk menyelamatkan umatnya, namun ia harus bekerja sama dengan para pemimpin yang lalim ini. Keseluruhan bagian ini menunjukkan betapa buruknya kehidupan yang mereka miliki. Anda tidak bisa lagi memisahkan orang Israel dan orang Kanaan. Dan itu hanyalah para pemimpinnya. Bagian akhir menunjukkan titik terendah dari bangsa Israel secara keseluruhan. Ada dua kisah tragis di sini yang ditulis bukan untuk mematahkan semangat bangsa Israel, namun disusun menurut sebuah frase penting yang diulang 4 kali. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kisah pertama tentang seorang Israel bernama Mika yang membuat sebuah kuil khusus untuk berhala sembahannya, yang kemudian dijarah oleh tentara-tentara rahasia yang dikirim suku Dan. Jadi, mereka datang dan mencuri semuanya, lalu pergi dan membakar Lais, kota yang aman dan tentram hingga luluh lantak, serta membunuh semua penduduknya. Kisah yang sungguh-sungguh mengerikan. Ketika Israel melupakan Allahnya, kekuasaan mereka semakin besar dan mereka bertindak sesuka hati. Kisah terakhir dari kitab ini malah lebih buruk lagi, yaitu kisah yang sangat mengejutkan tentang kekerasan seksual dan kekerasan lainnya yang membawa Israel pada perang sipil pertamanya. Benar-benar sangat menggelisahkan hati. Dan itulah intinya. Kisah-kisah ini adalah peringatan bahwa kejatuhan Israel yang berakibat pada kehancuran diri mereka sendiri adalah akibat karena mereka berpaling dari Allah yang mengasihi dan menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan sekarang mereka perlu dibebaskan kembali dari diri mereka sendiri. Satu-satunya secercah harapan dalam kisah ini ditemukan di baris yang diulang pada bagian akhir yang membentuk kalimat terakhir dari kitab ini. Tidak ada raja di Israel. Sehingga kitab-kitab selanjutnya disusun untuk menceritakan asal-usul keluarga Raja Daud di kitab Rut dan asal-usul kerajaan Israel itu sendiri di kitab 1 Samuel. Tapi kisah dari kitab Hakim-Hakim ini memiliki nilai pembelajaran yang sederhana terhadap kondisi manusia. Namun pokok utamanya ada pada kasih karunia Allah untuk mengirimkan seorang raja yang akan menyelamatkan umatnya. Dan itulah kitab Hakim-Hakim.